Mobil SUV bekas yang nyaman, kabin lega mesin bandel, tapi tetap enak dipakai harian. Honda CR-V 2014 masih jadi salah satu pilihan paling aman sampai sekarang. Tapi, apakah mobil ini masih layak dibeli di tahun sekarang? Dan apa aja kekurangan yang sering bikin calon pembeli mundur? Di video ini kita bakal bahas tuntas Honda CR-V 2014, mulai dari desain, kenyamanan, mesin, konsumsi BBM, sampai penyakit yang wajib kalian tahu sebelum beli. Honda CR-V generasi keempat ini pertama kali masuk Indonesia sekitar tahun 2012 dan versi 2014. Jadi salah satu yang paling banyak dicari di pasar mobil bekas. Alasannya simple, mobil ini punya kombinasi yang susah dicari di SUV lain. Nyaman, irit untuk ukuran SUV, kabin lega, dan tampang yang masih modern sampai sekarang. Bahkan kalau dibanding beberapa SUV baru harga 300 jutaan, banyak orang masih lebih pilih CR-V generasi ini karena rasa berkendaranya yang lebih nyaman dan build quality-nya terasa solid. Kalau ngomongin desain, Honda CR-V 2014 memang bukan tipe SUV yang terlalu sporty atau agresif. Tapi justru itu yang bikin desainnya awet. Bagian depan punya grill besar khas Honda dengan lampu yang bentuknya elegan. Bodinya juga terlihat proporsional, tidak terlalu kotak tapi juga tidak terlalu membulat. Dari samping, mobil ini terlihat panjang dan mewah. Ground clearance-nya cukup tinggi untuk jalan Indonesia, jadi aman dipakai harian maupun keluar kota. Bagian belakangnya juga simpel tapi tetap modern. Dan salah satu kelebihan CR-V generasi ini adalah desainnya tidak cepat terlihat tua. Kalau kondisi mobil masih bagus dan velgnya proper, CR-V 2014 masih kelihatan mahal saat dipakai di jalan. Untuk interiornya ini salah satu alasan kenapa banyak orang jatuh hati sama CR-V. Kabin terasa lega banget, ruang kaki belakang luas, headroom tinggi, dan joknya empuk. Bahkan penumpang belakang masih nyaman dipakai perjalanan jauh berjam-jam. Dashboardnya memang belum semewah mobil sekarang, tapi layoutnya rapi dan ergonomis. Semua tombol mudah dijangkau. Untuk varian tertentu sudah ada head unit touchscreen, cruise control, pedal shift, dan yang paling terasa adalah suspensinya. CR-V 2014 punya karakter suspensi yang nyaman banget. Lewat jalan jelek masih terasa empuk tanpa terlalu limbung. Peredaman kabinnya juga bagus. Suara ban dan angin cukup minim untuk mobil seusianya. Makanya banyak orang pakai mobil ini buat keluarga atau perjalanan luar kota. Bagasi belakang juga luas, kursi belakang bisa dilipat rata, jadi cocok buat bawa barang banyak. Honda CR-V 2014 di Indonesia umumnya hadir dengan mesin 2,0 dan 2,4 liter. Versi 2,0 memakai mesin SOHC eVTEC, sedangkan versi 2,4 memakai DOHC eVTEC yang lebih bertenaga. Untuk pemakaian harian, mesin 2,0 sebenarnya sudah cukup. Responsif, halus, dan irit. Tapi kalau suka akselerasi lebih enak atau sering keluar kota, versi 2,4 jelas lebih menarik. Tenaganya terasa lebih ringan saat nanjak atau overtaking. Transmisinya sendiri memakai otomatis konvensional, bukan CVT. Dan justru ini yang disukai banyak orang karena terasa lebih natural dan terkenal awet. Karakter mesinnya khas Honda, halus, responsif, RPM atasnya enak. Walaupun SUV, mobil ini masih terasa fun untuk dikendarai. Untuk ukuran SUV, konsumsi BBM CR-V 2014 tergolong cukup baik. Versi 2,0 biasanya ada di kisaran. Dalam kota sekitar 8 sampai 10 km per liter. Luar kota bisa 12 sampai 14 km per liter. Sedangkan versi 2,4 sedikit lebih boros. Tapi konsumsi BBM tentunya tergantung kondisi mobil, cara berkendara, dan kemacetan. Yang jelas, dibanding SUV besar lain seusianya, CR-V masih termasuk cukup masuk akal. Salah satu kelebihan Honda dibanding rivalnya adalah feeling mengemudi. Setir CR-V terasa ringan saat parkir, tapi tetap stabil di kecepatan tinggi. Handlingnya juga lebih enak dibanding SUV yang terlalu lembek. Mobil ini nyaman buat santai, tapi masih punya rasa sporty khas Honda.
Posisi duduknya tinggi, visibilitas luas, dan gampang dipakai harian. Buat yang baru pindah dari sedan ke SUV, biasanya adaptasinya cepat karena CR-V tidak terasa terlalu besar. Sekarang kita bahas kekurangannya. Yang pertama, kaki-kaki. Karena usia mobil sudah lebih dari 10 tahun, beberapa unit mulai muncul bunyi di bagian kaki-kaki, terutama kalau sering dipakai di jalan rusak. Lalu bagian rekstir juga ada beberapa yang mulai oblak. Kedua, interior tertentu mulai muncul bunyi-bunyi kecil atau getar di dashboard karena faktor umur. Ketiga, untuk versi 2,4, pajaknya lumayan tinggi dibanding SUV 2,0 biasa. Kemudian ada juga beberapa pengguna yang merasa AC belakang kurang dingin saat cuaca sangat panas, walaupun sebenarnya masih cukup normal. Dan yang paling penting saat beli CR-V bekas, pastikan riwayat servis jelas. Karena kalau pemilik sebelumnya kurang merawat, biaya perbaikannya bisa lumayan. Cek oli transmisi, kondisi kaki-kaki, rekstir, kompresor AC, dan pastikan tidak bekas tabrakan besar atau banjir. Di pasar mobil bekas, Honda CR-V 2014 sekarang masih cukup stabil. Tergantung tipe dan kondisi, harganya biasanya ada di kisaran 170 sampai 240 jutaan. Varian 2,4 Prestige biasanya paling mahal karena fiturnya lebih lengkap. Walaupun tidak murah, harga jualnya cukup kuat. Dan itu menunjukkan kalau peminat mobil ini memang masih banyak. Jadi, apakah Honda CR-V 2014 masih layak dibeli? Jawabannya masih sangat layak. Mobil ini cocok buat kalian yang cari SUV nyaman, lega, build quality bagus, dan mesin bandel untuk dipakai jangka panjang. Kelebihan utamanya ada di kenyamanan kabin, suspensi empuk, mesin halus, dan rasa berkendara yang masih enak sampai sekarang. Memang ada beberapa kekurangan karena faktor usia, tapi kalau dapat unit yang terawat, CR-V 2014 masih bisa jadi mobil keluarga yang sangat memuaskan. Kalau kalian sendiri, lebih pilih CR-V 2014 atau SUV lain di harga yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video otomotif menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.